Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arif. Sehat nggih. Alhamdulillah, pendungane panjenengan, Bapak. Karena tadi Bu Siti errornya saya tunggu lama nggak bisa besok kita Oh, nggih, geser nggih. nggih, sumangga, Bapak. Bu Nur Masisa, Insya Allah siap, nanti mohon bimbingan dari panjenengan, Bapak. RPP yang diunggah mengenai apa Bu Nur Masisa? Mengenai hukum bacaan idhom bilahunah dan iklab, Bapak. Itu kan bihuna, bilaguna dan eklab ya. Nggih, Pak. Itu untuk kelas berapa nih itu? Materi Itu kelas berapa? materi kelas 4 pada semester genap ini, Pak. Itu kan bihuna, bilaguna dan eklab. J. Menggunakan metode apa pembelajarannya Bu? Metodenya saya selaku guru Al-Quran di kelas adanya satu pengamatan, yang kedua menggunakan metode diskusi kepada peserta didik. Diskusinya itu secara kelompok, terus adanya penugasan dan tanya jawab, Bapak. Kalau diskusi itu apa yang didiskusikan kira-kira? Anak-anak itu maju secara berkelompok membahas tentang materi tadi, idhom bilahunah dan iklab tersebut, serta memberikan contohnya. Untuk contoh idgham bila gunnah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Mir rabbikum. Bacaan idgham bila gunah, sebab nun sukun bertemu ro. Huruf idgham bila gunah ada dua, yaitu lam dan ro. Ini sudah di recording belum Bu? Kalau ada keperluan nanti sudah ya? Oh nggih, sampun Recordingnya sudah Bapak. ya? Iya, Pak. Untuk contoh iklab, Contoh iklab, Bismillahirrahmanirrahim. Mim ba'di, bacaan iklab, sebab nun sukun bertemu huruf ba. Huruf iklab ada satu, yaitu ba. kalau untuk evaluasi pembelajarannya menggunakan teknik evaluasi apa? Di sini di RPP saya, evaluasi pembelajaran kami menggunakan adanya tes tertulis, yang itu nanti peserta didik memilih atau mengisi secara pilihan ganda, dan tes lisan, di mana tes lisannya itu karena kami di RPP dalam praktek pembelajaran menggunakan model atau strategi peer tutoring, nanti itu satu teman menilai kepada teman yang lain, Bapak. Misal membaca contohnya Kalau tadi betul enggak gitu. prinsip-prinsip penilaian, prinsip-prinsip evaluasi apa yang masih Prinsip-prinsip diingat? evaluasi itu adanya kontinuitas ya, berkontinu, terus komprehensif, kemudian kooperatif dan objektif. Kayaknya Kalau seperti kooperatif itu. itu maksudnya apa? Bisa dijelaskan? Kooperatif itu berarti ya saling berpaduan antara, prinsipnya itu harus saling seimbang, berpadu ya. Gitu Pak. Oh,
Masih ingat tentang hadis sahih? Hadis sahih dan hadis dhaif nggih. Hadis sahih itu hadis yang riwayatnya itu jelas, Pak. Hadis sahih adalah hadis yang perawinya itu jelas. Maksudnya jelas itu Sanadnya nyambung, Pak. anaknya nyambung, Iya. ittisalus sanad. Terus Iya. Kemudian diriwayatkan oleh orang-orang yang adil ya, dengan ciri-cirinya itu dhobit, kemudian yang berakhlakul karimah atau akhlak yang mulia. akhlakul karimah atau akhlak mulia. Iya. Kalau dhaif, Kalau dhaif, hadis dhaif itu hadis yang kriteria di dalam hadis sahihnya itu tidak masuk, Pak. contohnya Contohnya hadis dhaif apa ya? Aduh, saya kok lupa. Contoh hadis dhaif yang sanadnya itu tidak nyambung ya. Apa ya? beralih ke konsep makiyah madaniyah. Oh iya, Bisa Pak. dijelaskan apa pengertian makiyah madaniyah? Ayat makiyah dan ayat madaniyah. Ayat makiyah adalah ayat atau surat yang diturunkan di kota Mekah. Sedangkan madaniyah adalah surat atau ayat yang diturunkan di kota Madinah. Itu pengertiannya ya. Iya, Pak. Bukan makiyah itu ayat yang diturunkan sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Madaniyah itu yang Setelah diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Apa tidak begitu pengertiannya? itu bisa juga dimasukkan, Pak. Terakhir, Iya. kalau muhkam mutasyabih itu apa? Tahu nggak pengertian muhkam mutasyabih Ayat atau muhkamat mutasyabihat? Muhkamat dan mutasyabihat. Mutasyabihat, iya. Apa ya? Ayat muhkamat adalah ayat yang memutuskan tentang hal-hal. Ayat hakama itu kan hukum, Pak ya. Menurut istilah suatu ungkapan yang menyatakan atau yang di dalamnya berisi tentang hukum-hukum. Gitu. Kalau tidak berisi tentang hukum, tidak muhkamat ya. Iya, Misalnya berisi tentang kisah-kisah Nabi terdahulu, itu nggak muhkamat ya. Atau ayat maksudnya gini, muhkamat itu yang maknanya itu sudah jelas, tidak samar lagi. Itu ciri-ciri ayat muhkamat, Bapak. Kalau mutasyabihat? Kalau mutasyabihat ayat yang belum jelas, maksudnya belum jelas itu maknanya, sehingga di dalam ayat tersebut harus memiliki penerjemah atau pentafsir gitu, Pak. Ini kalau diminta praktek ini enggak? Yang terakhir sekarang coba dituliskan surat. Aduh, kok fotonya nggak bisa ya? Surat Al-Kautsar. Iya. Dituliskan surat Al-Kautsar. Dibacakan dulu lalu dituliskan. Iya, Bapak. Ini udah kelihatan sayanya belum, Pak?
Belum. Aduh, lagi mana ya caranya ya? Aduh, Ya nggak tahu lah, ini foto diam, nggak ada iya ya. geraknya sama sekali. Iya. Benar. Lah itu Ini, sudah tadi. Ini hanya foto aja. ini udah bisa. Aslinya enggak? Ini. Kalau ini ya Iya. sudah. Oke. Mohon dibacakan tadi surat Al-Kautsar dan dituliskan sekalian. Nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini tulisannya Bapak. Jenengan perso. Oke, sudah bisa dibaca. Oke, terima kasih. Nggih, Bapak. Saya kira cukup Bu ya. Oh, iya, Sampai Pak. di sini. Tolong disampaikan ke urutan berikutnya, kita jeda sebentar ya untuk asaran. Oh, nggih, Pak. Matur suwun, Kira-kira 15 Bapak. 15 sampai 20 menit ya. Nggih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.